Kelompok 5 mempersembahkan permasalahan Kota Bandung, banjir dan kemacetan pada kawasan Gede Bage. Gede Bage merupakan sebuah kecamatan di Kota Bandung yang dibentuk dari pemekaran Kecamatan Rancasari. Kawasan ini kerap menjadi langganan banjir ketika musim hujan tiba. Gede Bage merupakan salah satu pusat primer terpadu pusat layanan kota setelah kawasan Bandung Pusat, alun-alun Kota Bandung. Pembahasan pertama yaitu banjir di Pasar Induk Gede Bage. Berdasarkan data Humas Kota Bandung, banjir yang terjadi di kawasan Gede Bage diakibatkan intensitas hujan di daerah hulu, yaitu ujung Berung yang tinggi. Selain itu, wilayah Gede Bage dilalui oleh dua aliran sungai, yaitu Sungai Cinambo dan Sungai Cipamulihan. Selain itu, air yang datang dari hulu maupun dari dalam Pasar Induk tidak dapat tertampung walaupun sudah terdapat kolam retensi dan menyebabkan kemacetan panjang di Jalan Soekarno-Hatta karena jalan tidak dapat dilalui oleh kendaraan. Penyebab lain banjir adalah kondisi air Sungai Cinambo yang sudah sejajar dengan Jalan Cimencrang dan banjir yang dihasilkan dari Pasar Induk yang membawa sampah yang sangat banyak. Sampai saat ini, masalah banjir pada kawasan Gede Bage menjadi salah satu prioritas UPTD, operasional pemeliharaan Gede Bage pada Dinas Sumber Daya Air Bina Marga. Berbagai cara juga sudah banyak dilakukan Pemkot Kota Bandung, seperti pembersihan sampah pada kawasan Gede Bage, perbaikan gorong-gorong pada bagian gerbang masuk, dan peninggian pada jalan. Selamat sore, saya Firda Sabaan selaku reporter akan memberikan kabar terupdate dari wilayah Gede Bage saat ini. Saya dan rekan-rekan saya saat ini sedang berada di TKP, yaitu Pasar Induk Gede Bage. Seperti yang kita lihat, tadi malam kebetulan hujan dan ini bukti nyata setelah terjadinya hujan di Pasar Induk Gede Bage. Untuk informasi lebih jelasnya, kami akan memberikan buktinya kepada Anda. Mungkin saat ini saya sedang berada di kawasan Pasar Induk Gede Bage, tepatnya di depan gerbang tiket Pasar Induk Gede Bage. Sebelumnya, saya bertanya dulu, ini dengan Bapak siapa? Bapak Jang Yayan. Bapak Yayan. Mungkin ada beberapa pertanyaan Pak terkait Pasar Induk Gede Bage. Yang pertama, menurut Bapak, apakah banjir di Pasar Induk ini bisa dihilangkan atau bisa diredakan? Nah, menurut tanggapan Bapak bagaimana? Kalau dihilangkan kayaknya nggak bisa, paling juga diredakan bisa kalau diredakan. Paling juga ini jamnya gitu, kalau biasa berjam-jam jadi sedikit ya. Kalau banjir pasti banjir terlalu, soalnya ini daerah paling bawah gitu. Paling juga kalau biasa banjirnya 3 jam, 4 jam jadi 1 jam paling itu yang bisa. Ya. Kalau dihilangkan susah kayaknya, soalnya ini daerah paling bawah. Pertanyaan yang kedua, bagaimana tanggapan Bapak perihal banjir di Pasar Induk sekarang yang kebetulan kemarin ya tepatnya kemarin malam baru saja turun hujan. Apakah sudah lebih baik atau tetap sama terkait banjir yang sering terjadi di sini? Sebenarnya kalau untuk menguji bukan patokan semalam hujan enggaknya kan, semalam hujannya cuma sebentar besar tapi sebentar kan. Ya kalau hujannya itu kalau kisaran lama itu, apalagi kiriman dari Manglayangnya gede itu pasti kesini banjir gitu aja. Kadang-kadang hujannya kalau gede sebentar juga di sini, agak lama di sana nggak hujan tetap bakal banjir di sini mah. Soalnya salurannya kesananya gitu nggak diperbaiki gitu. Permasalahannya seperti Masalahnya itu saluran yang ke arah sananya gitu belum 100% ya. Soalnya kalau hujan banjir juga air dari sana itu malah balik lagi ke sini. Ya itu yang bikin Gede Bage banjirnya lama gitu. Jadi saluran Iya, saluran kendaraannya belum 100%, kesananya belum 100% diperbaiki lah.
Mungkin sedikit yang bisa saya tanyakan. Sedikit terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Pembahasan kedua yaitu kemacetan di Masjid Al-Jabar. Pembangunan Masjid Al-Jabar tuntas dikerjakan di Gede Bage. Dimulai di era Gubernur Jawa Barat yaitu Ahmad Heriawan, proyek raksasa yang menelan 1 triliun rupiah dana APBD ini diselesaikan oleh Gubernur Ridwan Kamil. Sayangnya, buah manis pembangunan di Gede Bage tidak selamanya dinikmati warga. Yang kemudian mampir menghantui justru beragam persoalan yang tidak terselesaikan, mulai dari banjir hingga kemacetan. Jalan Cimencrang yang mengarah ke kawasan Masjid Al-Jabar juga mengalami kepadatan. Antrian kendaraan mencapai ke Jalan Soekarno-Hatta. Antrian di jalan itu akibat volume kendaraan meningkat, sedangkan jalur di jalan tersebut sempit. Sehingga saat terus satu dengan kendaraan lainnya, lalu lintas pun terhambat. Upaya mengurangi kemacetan ke arah Masjid Al-Jabar yaitu pembangunan jalan baru dengan akses melalui Sumarekon, yang jalur ini nantinya akan masuk ke kawasan belakang Masjid Al-Jabar. Oke, selamat sore. Saya di sini akan Daud, Ahmad Reporter dari kelompok 5. Di sini saya berada di wilayah Al-Jabar yang berada di Jakarta. Bisa dilihat bahwa Al-Jabar menjadi sebuah landmark kota atau di wilayah Gede Bage yang memberikan citra kepada masyarakat. Akan tetapi berbagai keluhan yang diterima masyarakat seperti kemacetan dikarenakan jalannya yang sempit dan kurangnya pedestrian buat pejalan kaki membuat bahwa kemacetan itu sangat tinggi, dan adanya rel kereta api sehingga kemacetan sering terjadi pada sore hari, apalagi Untuk berita terupdate, kami sudah terhubung dengan reporter kami yang sudah berada di kawasan Masjid Al-Jabar. Masyarakatnya dampak positifnya di area sekitar Al-Jabar masyarakat akan berjualan bagi para pengunjung, dan dampak negatifnya banyak tindakan kejahatan di area Al-Jabar seperti pencopetan dan pencurian, dan dikarenakan akses penerangannya yang kurang di area jalannya sehingga berpotensi untuk terjadinya pencurian kendaraan. Merujuk pada teori, menurut Kevin Klein, jalan adalah elemen penting dalam membentuk persepsi kota, karena jalan memberikan akses dan jalur untuk bergerak di sekitar kota. Kualitas jalan, seperti lebar, kepadatan lalu lintas, dan fasilitas pejalan kaki, dapat mempengaruhi persepsi pengguna tentang kota. Dilihat dari permasalahan banjir di Gede Bage, banjir selain merusak visual lingkungan dan kenyamanan bagi masyarakat, banjir juga memberikan dampak kepada pengguna jalan, baik itu pejalan kaki ataupun pengguna kendaraan. Dan menurut John Lang, terdapat suatu prinsip yaitu responsiveness. Prinsip ini menyatakan bahwa lingkungan harus merespon kebutuhan dan preferensi penghuninya. Responsiveness melibatkan pemahaman tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan dan bagaimana lingkungan dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Melihat dampak banjir ini membuat kesusahan berinteraksi manusia dengan lingkungan diakibatkan oleh faktor alam dan faktor manusia seperti membuang sampah yang sembarangan, memperburuk citra kota dan menjadikan lingkungan tidak sehat. Faktor jalan yang sangat kecil selain berpengaruh terhadap kemacetan juga menimbulkan kurangnya area pejalan kaki. Karena menurut James Jacobs, ia percaya bahwa kota harus dirancang untuk memungkinkan dan mengundang aktivitas pejalan kaki dengan jalan yang nyaman, aksesibilitas yang mudah, dan ruang terbuka publik yang cukup. Selain itu, sama dengan faktor banjir, faktor kemacetan juga berpengaruh terhadap elemen jalan. Karena menurut Kevin Klein, jalan adalah elemen penting dalam membentuk persepsi kota. Karena jalan memberikan akses dan jalur untuk bergerak di sekitar kota. Kualitas jalan seperti lebar, kepadatan lalu lintas, dan fasilitas pejalan kaki dapat mempengaruhi persepsi pengguna tentang kota, sehingga persepsi terhadap kota sangat baik karena mengurangi kemacetan. Dampaknya, menurut Eti Susilowati tahun 2008 tahun 2008, secara ekonomis masalah kemacetan lalu lintas akan menciptakan biaya sosial, biaya operasional yang tinggi, hilangnya waktu, polusi udara, tingginya angka kecelakaan, bising, dan juga menimbulkan ketidaknyamanan bagi pejalan kaki.